Allah tidak perkara yang besar. Nggak salah. Nggak salah orang berkata seperti itu. Memang ini ayat ya dan amin. Ketika Tuhan mengatakan bagi Allah tidak ada perkara yang besar, itu dalam mutlak tidak bisa terbantahkan. Tapi ada tapinya. Pada siapa ayat ini bisa terrealisasi? Kepada siapa? Bagi Allah yang mustahil bisa mengalaminya. Tentu saja tidak sembarang orang. Jangan jadikan Allah itu sama seperti jin yang kita keluarin dari botol, lalu kita sebutkan permintaan, 3 permintaan. Lalu kita mulai sebut, saya ingin kaya, saya ingin terkenal. Kadang-kadang kita jadikan hal itu seperti itu, saudara. Kita hanya datang kepada Dia di saat kita butuh, di saat kita bermasalah. Kita datang kepada Dia, Tuhan, aku lagi masalah ekonomi. Lalu kita mulai katakan, Tuhan bilang, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yang benar, bagi Allah memang tidak ada perkara yang mustahil. Tapi ada tapinya. Kepada siapa ayat ini bisa terrealisasi? Kepada siapa pribadi yang dapat merealisasikan firman ini? Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tentu saja bukan semua orang. Tentu saja bukan mereka yang hanya datang kepada Dia di saat butuh, di saat dari terdesak, lalu kita bilang, oh saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi hidup kita tidak berkenan kepada Dia. Banyak orang Kristen yang salah kaprah dengan ayat ini. Dia hanya datang kepada Tuhan di saat butuh dan katakan, bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Dia hidup seenaknya, dia tidak hidup dalam kebenaran, dan ketika dia terdesak, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah mungkin lagi cari universitas terbaik, nggak mau belajar dia, saudara. Ya, waktu SMA nggak mau belajar benar-benar, lalu masuk UI dan berkata, oh bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya yakin saya bisa diterima karena saya punya Tuhan yang besar. Iya, kamu punya Tuhan yang besar, tapi hidupmu benar nggak di hadapan Tuhan? Hidupmu sesuai dengan Tuhan apa tidak? Saya ingat satu ayat dalam Alkitab, saudara. Ketika Daniel alami masalah, dia datang kepada Tuhan, dan Alkitab katakan waktu itu dia berdoa dan katakan seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Jadi Daniel tidak datang kepada Tuhan hanya di saat dia butuh, tidak. Daniel tidak datang kepada Tuhan di saat dia dalam keadaan kepepet, lalu dia berkata, oh bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa seorang Maria bisa dipakai Tuhan untuk menjelaskan kepada manusia bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil? Tentu saja Maria bukan wanita sembarangan, bukan ibu sembarangan, bukan seorang ibu yang asal. Tidak. Maria adalah seorang istimewa, dan sini kita mau belajar kenapa Maria pribadi yang terpilih untuk menjelaskan bahwa Allah itu adalah pribadi yang dapat melakukan segala perkara, dan bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa, saudara? Pertama, Maria itu punya iman. Maria punya iman, dan Maria mau melakukan kehendak Allah. Kalau Maria tidak percaya tentang firman, tentu saja dia tidak akan dipilih. Tentu saja dia tidak akan dipakai. Tentu saja dia tidak akan dipilih Tuhan untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak ada yang mustahil bagi dia. Iman yang sama ada pada Abraham, iman yang sama ada pada Gideon, iman yang sama ada pada tokoh-tokoh Alkitab, Paulus dan lain-lain. Iman yang sama ada pada Petrus. Tapi saya mau sedikit menyentil tentang Petrus, saudara. Petrus pernah bertemu dengan Yesus
Dia sudah capek semalam-malam tidak pernah mendapat ikan, dan dia datang kepada bertemu dengan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalanmu ke sebelah kanan perahu. Dan sebelah mana? Apa saudara? Kami sudah semalam-malam mencari ikan, sudah berusaha, tetapi karena Engkau yang mengatakannya, ini saudara, bahasa Petrus inilah yang luar biasa. Karena Engkau yang mengatakannya. Mungkin saya diperhadapkan pada sesuatu yang mustahil, tapi karena Engkau yang mengatakannya, aku percaya iman yang sama ada kepada seorang Maria. Kenapa Maria berpikir bahwa dia tidak mungkin berita yang dia terima untuk melahirkan seorang juru selamat? Tidak mungkin. Kenapa? Dia pasti berpikir, saya belum bersuami. Nah mungkin. Kedua, saya wanita biasa, saya bukan keturunan Farisi, saya tidak tinggal di Yerusalem. Kenapa saya yang harus menurunkan juru selamat? Maka Maria bilang, nah mungkin. Disinilah Herman bilang sama Maria, Maria, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Herman ini sejajar dengan ada seorang muda yang datang kepada Tuhan dan bilang begini, Tuhan, aku sudah punya segala-galanya. Aku sudah melakukan firman segala. Pokoknya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan melakukan apapun. Aku sudah lakukan semua Tuhan. Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang dapat aku lakukan supaya aku sempurna? Tuhan bilang sama dia, oh kamu mau sempurna? Jualah semua hartamu, bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, dan ikut aku. Lalu orang muda ini, karena dia kaya raya, dia gak mungkin, permintaan Allah itu, permintaan terlalu berat bagiku. Apakah dia berhasil itu Tuhan? Gagal. Dia disayang matanya dan dia pergi. Lalu Tuhan Yesus bilang apa sama dia? Lebih suka orang kaya masuk surga daripada seekor unta masuk lubang jarum. Artinya lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Apakah kita dilarang untuk kaya, saudara? Tentu saja tidak. Tentu saja itu bukan itu maksudnya. Lalu apa maksud Yesus bilang lebih suka orang kaya masuk surga daripada unta masuk lubang jarum? Apa maksudnya Yesus, saudara? Kalau kita lihat di sini, saudara, Tuhan Yesus bilang, jualah semua hartamu dan ikut aku. Dan tidak semua orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus dituntut seperti itu. Hanya orang kaya ini yang Tuhan memuji. Benar nggak? Serius nggak dia mau ikut aku? Kalau dia serius, harta pun dia bisa korbankan untuk Tuhan. Dan tidak semua orang Tuhan tuntut untuk hartanya diberikan. Sakius saja tidak dituntut. Kesadaran Sakius sendiri bilang, aku akan jual hartaku dan orang yang pernah tertipu aku akan ganti 4 kali lipat. Tidak semua dikasih. Dan tidak semua orang kaya ketemu Tuhan Yesus, Tuhan jual ya hartamu dan ikut aku. Apa yang kita dapatkan di sini? Yesus mau orang yang ikut dia benar-benar punya iman satu dan mau melakukan kehendak Bapa di surga. Di dalam Matius, saudara, ada dicatat tentang firman yang bilang begini, enggak semua orang yang bersuruh Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Lalu firman itu lanjut dengan hari terakhir akan banyak orang yang datang kepada Tuhan bilang, Tuhan aku berbuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kalian, hai kalian semua pembuat kejahatan, tinggal dari perang. Kenapa? Kalau kita lihat orang-orang yang dicatat itu, mereka orang percaya, orang yang punya iman. Bagaimana mungkin tidak punya iman? Padahal dia bisa mengusir setan demi nama Yesus. Bagaimana mungkin tidak punya iman? Padahal dia bisa mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tapi apa yang menjadi penyebab orang-orang itu gagal masuk dalam kerajaan surga? Apa saudara? Mereka tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, bukan semua orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi Maria punya dua hal ini, dia punya iman, dia juga mau melakukan kehendak
Bapa di surga. Itu sebabnya Maria terpilih. Satu hal yang kita pelajari pertama, Maria punya iman dan mau melakukan kehendak Bapa di surga. Maria bilang, aku hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut yang kau kehendaki. Memang aku tahu aku gak layak, memang aku tahu aku gak mampu, memang aku tahu bahwa gak mungkin, tapi aku percaya bahwa kamu yang mengatakannya dan aku mau melakukan kehendak Bapa. Satu hal, Maria punya iman dan dia mau melakukan kehendak Bapa di surga. Hal kedua, saudara, hal kedua yang kita bisa pelajari dari kenapa Maria terpilih untuk menjelaskan tentang ketidakmustahilan Allah, yaitu Maria berani bayar harga. Kenapa Maria berani bayar harga? Zaman itu orang yang belum menikah hamil, dia dianggap hamil di luar nikah, resikonya dia apa? Mati. Hukum Taurat memerintahkan orang yang hamil di luar nikah rajam dengan batu. Tetangga berzina rajam dengan batu. Artinya Maria berisiko untuk mati. Dia berani bayar harga. Tidak apa-apa Tuhan. Seakan-akan Maria bilang, kalaupun aku mati, aku rela untuk Tuhan. Itulah pribadi yang benar-benar mau menjelaskan bahwa Allah itu tidak ada perkara yang mustahil. Berani membayar harga. Kita orang Kristen kadang-kadang, saudara, mau dimintanya nyumbang untuk Natal, udah pokoknya. Udah mulai itu. Kan Natal ini kan cuma sekian orang yang hadir ya. Dia mulai hitung. Ya paling-paling anggarannya nggak lebih 10 juta. Dan cuma lain kan udah nyumbang. Kalau saya nyumbang lagi, nanti ada lebihnya, nanti dihambur-hamburkan lagi sama panitia atau sama gempalanya. Lalu begitu hitung-hitungan dengan Tuhan. Ingat sudah orang muda tadi, Tuhan tuntut jual semua hartamu. Bagaimana kalau itu diminta sama kita? Bagaimana permintaan yang sama kalau itu ditujukan kepada saudara-saudara dan saya? Apakah kita akan Tuhan, karena Engkau yang meminta, karena Engkau yang mengharapkannya, karena Engkau yang menghendakinya, ambil saja. Ataukah kita akan jadi seperti orang muda tadi? Orang muda yang katakan, lalu berat permintaannya. Masa saya mau jual semua harta saya dan ikut Tuhan? Tidak mungkin. Makanya Tuhan bilang, lebih mudah unta masuk penjara daripada orang kaya masuk. Kenapa saya menyinggung ini, saudara? Di bagian akhir dari ayat ini, dia bilang begini, murid-muridnya bilang begini, Tuhan kalau begitu, mustahil dong orang masuk surga. Nah, itu kenapa saya singgung ayat ini? Karena di bagian akhir dari ayat itu dia bilang, Tuhan kalau begitu, mustahil dong orang masuk surga. Lalu Tuhan bilang begini, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Apa yang kita pelajari di sini, saudara? Kalau Tuhan menghendaki, apapun kita rela berkorban demi pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, apapun kita rela semua untuk Tuhan. Yang saya punya semua dari Tuhan. Kalau Tuhan minta, kenapa saya tidak boleh memberi? Kalau Tuhan minta kesehatan saya, kenapa saya tidak boleh memberi? Kenapa saya bisa menahan? Siapa juga di antara kita yang bisa menahan kesehatan kita untuk tetap sehat? Kalau Tuhan izinkan ada penyakit, tidak mungkin, sudah. Saya melayani Tuhan, tapi kurang lebih 3 tahun yang lalu, bukan 3 tahun yang lalu, 4 tahun lalu, lebih lagi dari 4 tahun, saya terdeteksi mengidap tumor. Di sini saya dapat benjolan. Ada benjolan di sini. Lalu observasi medis, di biopsi, akhirnya diputuskan dokter bahwa saya itu kena kanker ganas tiroid. Saya langsung selesai.
mungkin saya bisa melayani lagi. Pokoknya semua orang kalau sudah dengar cancer pasti sudah tamat riwayat saya. Dan itu juga yang saya katakan, tamat riwayat saya. Tapi saya langsung berpikir, kalau Tuhan masih bisa, kalau Tuhan masih mau kasih saya kesempatan melayani, saya bisa sembuh, saya percaya. Karena saya percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi kalau Tuhan juga mengizinkan saya mati sekarang, juga nggak apa-apa. Saya nggak mau jadi seperti orang muda tadi, menolak permintaan Tuhan dan dia akhirnya gagal masuk surga. Apapun yang Tuhan mau, terserah Tuhan. Kalau saya sehat, saya mau pakai untuk melayani Tuhan. Tapi kalau saya mati sekarang, juga nggak apa-apa Tuhan. Dan masuk ICU sudah. Dan memang hampir mati di ICU. Hampir meninggal. Bapak Gembala sempat datang musuh saya waktu itu. Waktu itu saya sudah di ruang perawatan. Apa yang saya alami di ICU juga? Saya nggak bisa nafas. Tangan udah kaku, kaki udah kaku, jantung. Otak saya kayak diremas begini, kayak diremas. Karena saya nggak bisa nafas maksimal lagi. Bab ini udah luka, terus ada lendir-lendir yang menghambat aliran nafas. Nafas saya masuk ke tubuh itu udah nggak maksimal gitu. Akhirnya saya mau menyerah, Tuhan, saya mau menyerah. Apa yang saya alami sudah? Tiba-tiba saya alami datang terang itu nggak pernah saya lihat di dunia. Terang yang seperti itu terang yang sangat menyejukkan, terang yang benar-benar membuat saya jadi senang. Dan saya alami kesenangan itu, nggak pernah saya alami kesenangan selama saya di dunia dengan yang saya alami waktu di ICU itu. Langsung saya alami senang sekali. Lalu saya mulai macam-macam. Terima kasih Tuhan. Ternyata saya mati masuk surga. Nggak apa-apa Tuhan, saya mati masuk surga. Nggak apa-apa, mati sekarang nggak apa-apa, yang penting saya masuk surga. Dan saya lihat bayangan sudah hampir mengunjung saya begini tangannya sudah. Tapi istri saya berdoa di samping kiri saya, samping kanan saya, dia berdoa. Doa itu yang membangunkan saya. Dan ternyata saya masih hidup. Dan istri saya mengharapkan saya untuk masih hidup. Dia berdoa untuk saya, jangan mati dulu. Akhirnya saya alami apa? Mujizat. Saya bisa bernafas lega, tidur nyenyak, besoknya udah mulai pulih. Dan sekarang saya sehat walafiat. Amin. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yang penting apa? Kita mau bayar harga. Yang penting apa? Kita mau katakan Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Aku hanyalah hamba Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, lakukan saja Tuhan. Jangan sayang-sayang dengan apa yang kita miliki. Kalau Tuhan minta saudara, Tuhan ini punyamu. Tuhan ini punyamu. Apa yang Ku punya Tuhan yang beri. Kesehatanku Tuhan yang beri kok. Kenapa saya berprotes dengan penyakit saya? Kalau Tuhan izinkan saya alami penyakit, kenapa saya berprotes? Orang selama ini hampir 50 tahun saya Tuhan kasih kesehatan. Masa di saat saya sudah 50 tahun saya sakit, saya harus protes sama Tuhan. Saya harus keberatan sama Tuhan. Tidak boleh begitu. Dan justru dengan bersyukur seperti itu, Tuhan izinkan saya hidup dan masih hidup sampai sekarang ini. Amin. Ketiga saudara, kenapa Maria terpilih? Untuk menjelaskan bahwa Allah itu tidak ada yang mustahil. Hal ketiga, Maria adalah pribadi yang enjoy in process, menikmati proses. Nah itu yang saya sudah buka tadi. Kenapa Bapak dan Ibu Gembala setempat bisa meneruskan pelayanan di sini? Karena mereka sudah alami proses 10 tahun. Ya. 10 tahun mereka mendampingi gembala di sini sudah. Saya memang yang ditawarkan untuk meneruskan pelayanan di tempat ini. Dan ada saksinya, salah satunya Bapak Ro. Om jangan sampai nangis-nangis. Kenapa sih kamu menolak? Tidak, saya bilang, kalau Tuhan tidak kehendaki saya di sini, kalau Tuhan kehendaki mereka, saya tidak mau melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang saya bikin satu. Lebih baik saya kehilangan sesuatu dan mendapatkan Tuhan daripada mendapatkan sesuatu dan kehilangan Tuhan. Saya nggak sejahtera. Saya sudah sempat terima. Ya sudah oke. Nanti dalam beberapa hari ini saya akan ke Bekasi jemput istri saya.
dan langsung ke sini. Dan Bapak Gembala sudah keluar pergi tarik payah yang katanya di Bekasi. Sejak itu saya sudah mulai nggak sejahtera Tuhan. Apakah Tuhan tidak kehendaki dari sini? Ternyata memang Tuhan tidak kehendaki. Dan saya mau katakan, mereka sudah menjalankan proses di tempat ini. Mereka layak untuk menjadi gembala di sini. Sebabnya saudara, jemaat di sini mari dukunglah mereka. Karena mereka adalah pribadi yang Tuhan tempatkan di sini untuk mengelola pekerjaan Tuhan di sini, dan di sana sini banyak sekali jiwa-jiwa yang perlu dijangkau. Men, karena hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, pasti hamba Tuhan itu kalau kita taat dengan hamba Tuhan seperti itu, hamba Tuhan itu akan menjadi saluran berkat bagi engkau. Karena mereka adalah hamba yang diutus oleh Tuhan. Seorang yang diutus oleh Tuhan pasti disertai oleh Tuhan. Seperti inilah Maria, saudara. Dia nikmati proses. Apa yang saya bahas tentang Maria menikmati proses? Nah, saya ajak kita buka Alkitab di dalam Lukas 2 ayat 1-6. Lukas 2 ayat 1-6 saya bacakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Kenapa saya katakan Maria itu menikmati proses? Maria hamil 9 bulan lebih, artinya hampir melahirkan. Kalau wanita mengandung itu biasanya kan 9 bulan 10 hari ya. Ya, Maria mungkin sudah 9 bulan 9 hari atau 9 bulan 8 hari. Dalam keadaan hamil besar ya. Dia disuruh untuk pergi dari Nazaret tempat tinggalnya ke Betlehem. Kalau saya lihat di peta Google Map itu jaraknya itu hampir sama dengan Tegal Semarang. Tegal Semarang saudara ada 110 km kurang lebih. Jarak yang akan ditempuh oleh seorang wanita hamil tua. Dan jangan berpikir seperti sekarang. Kalau di Google Map saya lihat jarak tempuhnya 2 jam lebih. Tapi itu naik mobil. Jangan kita berpikir seperti sekarang. Zaman itu angkutan yang paling mewah paling kuda, unta, atau keledai. Paling mewah ya kuda. Tapi Maria bukan seorang kaya, karena kalau kita lihat dari persembahan yang diberikan oleh Maria dan Yusuf waktu mereka mempersembahkan sesuatu di Yerusalem, mereka bawa itu burung. Itu burung adalah kategori orang yang punya ekonomi bawah. Memang sekarang banyak sekali orang yang bilang begini, wah Yusuf itu memang seorang tukang kayu, tapi dia itu seperti kontraktor. Dia tinggal di suatu daerah Nazaret, tapi dia kerja di 4 km kali kurang lebih dari Nazaret ada suatu daerah elit, dan di situlah dia bekerja. Itu orang-orang yang sudah terpapar dengan teologi kemakmuran ya sering menyampaikan seperti itu. Tapi Alkitab sendiri menjelaskan bahwa Yusuf Maria itu mempersembahkan persembahan itu burung. Kalau mereka ekonomi kuat pasti mempersembahkan apa? Domba. Jadi dari ekonomi yang sederhana seperti itu kita bisa pastikan angkutan atau transportasi yang mereka pakai minimal kalau naik tunggangan keledai. Bayangkan saudara, ya seorang yang harus berjalan 100 km lebih ya dalam keadaan hamil tua, itu nggak mudah saudara. Ya mungkin jalan
Yusuf, nanti dulu. Yusuf ada seorang yang penyayang wanita, dia kan seorang yang lemah lembut, kata firman Tuhan. Sudah, kenapa? Mas, saya gendong dulu, mungkin gitu ya. Saya gendong. Tapi tetap aja nggak nyaman. Kalaupun dia naik lega, saudara, tetap aja nggak nyaman. Seorang wanita yang sedang hamil tua naik lega itu bukan suatu perkara yang mudah. Tapi Maria jalankan proses ini. Kenapa, saudara? Karena Maria tahu bahwa juru selamat itu nggak boleh lahir di Nazaret. Memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, kitab Mika menjelaskan bahwa juru selamat itu akan lahir di Bethlehem. Maria tahu sudah hal itu. Maria tahu. Jadi Maria menjalankan proses ini mudah. Saya jalankan. Apapun yang Tuhan minta untuk saya jalankan proses itu. Maria juga tinggal di suatu daerah namanya Nazaret. Nazaret itu bukan suatu daerah yang Nathanael bilang begini, apakah ada sesuatu hal yang baik datang dari Nazaret? Ketika Nathanael bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia bilang, aku dari inilah si temannya Nathanael ini menjelaskan kepada Tuhan Yesus, menjelaskan kepada Nathanael, inilah Yesus dari Nazaret. Lalu Nathanael bilang, apakah ada sesuatu yang baik dalam Nazaret? Memang Nazaret ini perikatkan suatu daerah yang nggak diinginkan orang ya, suatu daerah yang mungkin daerah tempat preman kah, daerah kumuh, daerah yang baik, dan Maria jalankan proses itu membesar untuk Yesus di situ. Jadi tidak diragukan lagi Maria adalah seorang pribadi yang mau menjalankan proses, mau menikmati prosesnya Tuhan. Kadang-kadang kita saudara maunya instan, apa-apa mau instan. Apalagi sekarang ini saudara, apa-apa orang punya mie instan aja, makan aja mie instan. Kalau pendeta-pendeta makan mie instan saudara kadang-kadang karena terpaksa. Mulai zaman COVID kemarin saudara, banyak sekali mie instan di rumah, yang mau tidak mau mie instan aja ya. Tapi sesuatu yang instan itu biasanya tidak baik. Sesuatu yang mau cepat berhasil biasanya tidak baik. Di dunia ini ada 3 cara. Cara pertama cara Allah. Cara Allah itu dimulai dari Allah, proses baru hasil. Cara kedua cara manusia. Allah diabaikan, proses dijalankan, baru hasil. Allah diabaikan. Kenapa diabaikan? Dia nggak percaya pada Tuhan, dia nggak percaya pada Yesus. Tapi proses dijalankan. Proses apa itu? Dia sekolahin anaknya, mungkin dia cari sekolah yang terbaik, lalu dikasih kursus bahasa Inggris dan lain-lain. Itu proses namanya itu. Nggak usah heran anaknya pada akhirnya sarjana berhasil. Itu udah Bapak Roland, kami sering ngobrol-ngobrol malam itu, anaknya katanya dari wisuda saja. Kalau Bapak Roland bilang, awalnya banyak orang yang ingin bilang, ekonomi begitu mau nyokolain anak. Tapi mereka menjalankan proses dan pada akhirnya anaknya berhasil. Itu manusia. Cara ketiga yang paling ampuran itu, Allah diabaikan, proses diabaikan, yang penting hasil. Nah ini yang sering ditempuh oleh koruptor. Pokoknya saya dapat hasil, apapun caranya, saya tidak melewati proses. Yang penting saya dapat hasil, saya ambil. Itu cara iblis. Ya, dia terjang apapun rintangannya, mau baik mau tidak baik, pokoknya saya dapat hasil. Kita orang Kristen tentu saja memakai cara pertama, dimulai dari Allah, lalu jalankan proses, baru kita dapat hasilnya. Amin. Orang Kristen harus belajar menjalankan proses. Orang percaya harus belajar menikmati proses. Orang Kristen yang mau instan saja, orang percaya mau instan saja, suatu saat dia akan terjerumus. Suatu saat dia akan mentok dan hancur. Makanya orang Kristen, jadi orang Kristen itu yang mencoba-coba saudara mengabaikan Allah. Jangan coba-coba mengabaikan proses, tapi kita jalankan proses.
Allah tetap nomor satu, baru kita akan menikmati hasilnya. Orang seperti itulah yang memiliki kerajaan Allah. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Maria. Kenapa Maria menjadi pribadi yang terpilih untuk menjelaskan ketidakmustahilan Allah. Terakhir, poin terakhir, kali ini Natal nggak boleh khotbah banyak. Maria adalah pribadi yang tunduk pada otoritas. Kenapa dia tunduk pada otoritas? Tadi perintah dari Kaisar untuk pergi sensus di daerahnya masing-masing. Dia wanita yang sedang hamil tua. Dia nggak bilang begini, apa nggak tahu kita lagi hamil tua. Tapi Maria jangan tunduk pada otoritas pemerintah, penguasa, pada suami, terlebih kepada Allah. Karena Allah menghendaki Mesias itu, juru selamat itu harus lahir di Bethlehem. Gak bisa kalau sudah dinubuatkan seperti itu, gak mungkin melenceng, gak mungkin. Kalau Maria nggak mau, Tuhan akan cari pribadi lain yang akan menurunkan juru selamat. Makanya kenapa Maria dipilih? Karena memang dia orang yang tepat, yang memang Tuhan sudah tahu hatinya. Lalu ketika dia mendapatkan kabar itu, dia katakan, aku hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut yang Tuhan kehendaki. Apapun yang kau mau Tuhan, lakukan saja. Aku itu cuma hamba. Hamba itu, ada satu kata hamba itu peretes. Peretes itu adalah budak-budak yang dipekerjakan pada tentara-tentara Romawi, dan mereka mendayu perahu zaman itu, saudara, untuk membawa pasukan Romawi pergi berperang di tempat yang mereka akan datangi. Nah, biasanya saudara, budak-budak itu yang peretes itu, yang hamba itu, disebut hamba itu, biasanya mereka akan ikutin irama gendangnya. Bunyi begini, di sini yang mengayu. Bunyi begini, di sebelah yang mengayu. Jadi irama. Mereka menjalankan tugas itu atas perintah atasan. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Dan pada zaman itu juga seorang hamba, saudara, biasanya memang kehilangan hak sama sekali. Biasanya zaman itu di zaman perbudakan, kalau seorang sudah dijual kepada orang kaya, maka orang kaya itu berhak melakukan apa aja kepada orang yang jadi hambanya, jadi budak. Maria menempatkan diri seperti itu. Aku ini hamba. Apa yang Tuhan mau, lakukan saja. Aku nggak punya hak untuk menolak. Aku nggak punya hak untuk protes. Aku nggak punya hak untuk melawan. Kalau Tuhan bilang, aku harus pergi, lahirkan anak ini di Bethlehem, aku jalankan proses itu. Luar biasa wanita ini. Apakah kita memiliki hati seperti itu? Apakah kita memiliki hati seperti seorang wanita Maria yang mau tunduk pada kehendak Allah, sehingga proses apapun yang Tuhan izinkan kita tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk baik bagi. Karena hanya orang yang bersyukur dengan proses inilah yang akan sampai kepada tujuan. Saya tutup firman ini dengan suatu kesaksian saya. Kenapa bersyukur itu penting? Saya pernah alami itu. Handphone saya error. Saya sedang menjalankan tugas, lagi datangin pendeta-pendeta di Bekasi, saudara, untuk suatu acara. Tiba-tiba saya mau buka alamat, mati itu. Nggak bisa hidup lagi. Saya datang ke Oppo Center dan saya bilang, saya mau perbaiki. Biasanya Oppo Center itu kalau cuma rusaknya itu softwarenya aja, biasanya dia upgrade lagi jadi. Udah berapa kali saya begitu kan. Tapi ini waktu saya masukin dia bilang, setelah dia periksa, lupa ini mesinnya udah rusak. Terus saya tanya, terus kenapa? Terus kalau mesinnya rusak, solusinya apa? Harus ganti mesin, Pak. Lalu berapa? 600.000. Saya bilang, 600.000. Usia. Saya hampir protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya jalankan tugas, tapi sampai HP pun sampai error begini, sampai mati begini, saya nggak punya duit begini. Tuhan, tapi saya mau menunjukkan antara hati dan mulut awalnya mau protes, tapi saya berusaha. Saya harus bersyukur. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Handphone saya rusak, belum sinkron antara mulut dan hati saya. Mulut saya mau berusaha bilang terima kasih, tapi hati saya bilang, apaan terima kasih handphone udah rusak.
kamu ambil duit dari mana gitu. Tapi saya berusaha, Tuhan terima kasih Tuhan, saya nggak boleh mengeluh, saya nggak boleh protes. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan punya cara untuk memberikan saya handphone baru. Saya bawa, nggak apa-apa, ganti aja. Saya bayar, nggak apa-apa. Jadi ada uang yang harusnya saya alokasikan ke tempat lain, saya alihkan ke handphone.